Hey guys, kembali lagi bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue mau cerita tentang sebuah film artificial intelligence namanya Atlas. Jadi dia tuh ada filmnya di Netflix ya. Nah, film ini tuh berkisah tentang kepintaran AI. Jadi emang ada orang yang bikin program tuh hebat banget. Dan menurut gue ini bisa terjadi di dunia nyata ya. Nah, gue mau ceritain nih di podcast episode ini kira-kira bayangan gue, imajinasi gue tentang AI atau yang ada di film itu tentang apa yang bisa terjadi di dalam kehidupan nyata. Jadi buat kamu yang pengen dengerin kisah tentang AI, Artificial Intelligence, jangan kemana-mana, tetap dengerin di podcast episode ini. Oke, jadi ceritanya itu ada seorang saintis gitu. Dia tuh bikin AI. Nah, program supaya ya kayak lo tau lah. Jadi contoh nih, dengan lo ngomong doang hello Google gitu. Nah, kan dia ada bisa jawab kan. Iya, ada yang bisa dibantu. Nah, terus lo nanya lagi, saya mau cuaca hari ini. Nah, dia tinggal gampang deh cari di internet. Dia kasih tahu cuaca hari ini seperti ini, dan itu update terus. Sama seperti misalnya lu mau nanya tentang tolong cari tahu siapa yang menemukan genteng. Nah, misalnya kayak gitu, atau apapun lah. Jadi kan karena dia terkonek dengan internet, dia punya database banyak, dia bisa mengolahnya. Nah, hal itu sama juga dengan ChatGPT, dimana kamu bisa nanya apapun, kamu bisa nyuruh dia apapun, bahkan sampai ke yang level tiering berikutnya. Contohnya, ya, tolong sebutkan fungsi dari tepung, tolong sebutkan fungsi dari gula. Terus nanti kamu bisa bilang dia tolong bikinin resep donat dengan kandungan gula 10% dan tepung yang anti gluten free misalnya kayak gitu. Atau dengan tolong bikinin donat yang ada rasa tehnya. Nah, dia bisa nyampurin dan resep itu, tapi nggak tahu enak apa enggak ya. Bahkan ada AI yang bikin gambar, kalian tinggal ngetik doang. Tolong bikinin ada anjing ngetik pakai laptop di dalam mobil. Mobilnya bisa ngomong juga nih. Mobilnya warna merah atau mobilnya dalam bentuk Lego. Gambarnya ilustrasinya kartun hitam putih. Bisa jadi loh. Bagus juga gambarnya dalam waktu beberapa detik doang. Dan lu bayangin ya, kepintaran AI seperti itu. Jadi big data dan koneksi internet yang cepat. Nah, terus yang masalahnya adalah si AI ini terlalu pintar. Dan jadi di film itu, nih di film ya, dia tuh ada alat namanya Neuralink. Dia tuh dikonekin ke batang otak kita, ke syaraf kita lah. Ini mah belum ada alatnya di dunia juga ada. Jadi akhirnya kecerdasan intelektual itu dia bisa tahu pikiran kita, dan dia bisa ngeling dengan pikiran kita, dan dia bisa ngontrol kita lewat pikiran kita. Hebat ya. Dan di film itu dia bisa ngontrol tangannya mau digerakin kemana, manusianya dikontrol seperti itu loh sama dia, karena dia terlalu hebat. Dia bisa ngontrol itu semua karena dia dikasih peraturan yang mungkin kayak dilepas aja gitu. Peraturannya nggak ada listnya gitu loh, nggak ada limitnya. Nah, better kalau lu bikin AI itu ada limitnya. Misalnya nggak boleh menampilkan hal-hal yang berbau sara, atau nggak boleh menampilkan hal-hal yang kurang baik lah. Ada undang-undangnya misalnya tentang pembunuhan atau tentang apa gitu, atau penipuan, itu nggak boleh gitu. Jadi yang tidak sesuai dengan etika. Nah, tapi masalahnya kan robot ini, kecerdasan ini, dia itu nggak di protect. Jadinya ya udah, dia tuh bisa ngontrol manusia sampai manusia dibunuh sama dia. Nah,
Udah, singkat cerita, dia berjalan, robotnya akhirnya bisa menumpas manusia. Menumpas manusia loh, parah. Dibunuh-bunuhin manusianya. Misalnya kalau lu lihat di pabrik ya, ada yang tangan mesin berjalan gitu lagi masangin apa? Partnya mobil gitu ya, kan pakai tangan robot. Nah, ini dia tangan robotnya dipakai buat bunuh-bunuhin manusia. Jadi manusianya yang lagi bawa barang itu digepengin sama dia. Terus mobil-mobil listrik juga semuanya berhenti kayak gitulah. Jadi kan jahat ya robot AI-nya. Terus sampai ada satu waktu dimana ternyata Neuralink itu jadi kalau kita menghubungkan ke otak kita sama internet, dan dia tuh bisa membuat preferensi yang sesuai dengan diri kita. Nah, ini hebat banget nih. Ini hebat banget. Kita udah mengalaminya loh sekarang. Coba kalian browsing Instagram atau Facebook atau buka browser gitu ya. Kalian ketika buka browser, buka marketplace gitu. Nah, simpelnya Instagram dulu deh. Kalian buka feed, kalian like. Nanti ada namanya bagian yang buat nyari-nyari iseng gitu ya, yang nggak kenal. Apa tuh namanya? Ya pokoknya ada halamannya, searchingnya gitu ya. Nah, di sana itu akan muncul gambar-gambar yang sesuai dengan preferensi kita. Contohnya gue suka banget lihat-lihat gitar gitu. Gue like-in tentang gitar. Kadang gue like-in tentang makanan, tentang gitar. Nah, munculnya tuh gitar, semua makanan, semua. Kadang ada mobil misalnya atau apa. Tapi kebanyakan gitar. Ada anjing gitu. Ya udah, itu aja isinya. Nah, tapi kalau misalnya kalian suka like-nya cewek-cewek, semua cewek-cewek seksi, ya nanti munculnya cewek-cewek seksi. Atau kalian like-in tentang kucing semua, isinya kucing. Atau kalian like-in tentang donat, semua makanan, semua restoran gitu, review makanan. Itu sama halnya ketika kalian browsing TikTok, browsing Tokopedia, ketika kalian nyari produk, misalnya kalian nyari mic wireless gitu. Sekali lu nyari itu, maka akan banyak iklan-iklan yang berkaitan dengan mic wireless muncul di feed Tokopedia lu. Bahkan bisa dihantuin ke Instagram lu, dihantuin ke Facebook lu, dihantuin juga sampai ke browser. Gila ya. Ya itu namanya AI, kecerdasan intelektual, di mana berdasarkan preferensi kita. Tapi itu kan di luar kan. Apa yang kita lakukan dia baru tahu. Nah, ini ketika alat Neuralink itu connect ke otak kita, si robot itu nggak perlu tahu, nggak perlu nanya. Jadi dia udah tahu apa yang biasa kita lakukan, apa yang biasa kita ucapkan, apa yang jadi kesukaan kita, gaya bahasa kita seperti apa. Jadi kalau kita ngobrol, dia udah balesnya sesuai dengan yang kita suka. Hebat kan? Misalnya gue mau minum dong, dia udah bisa bikinin gue misalnya minuman teh hijau misalnya gitu, atau white tea. Atau gue lapar banget nih siang ini, makan apa ya. Nah, si robot itu bisa langsung tahu gue mau makan apa berdasarkan preferensi yang gue suka. Gak mungkin dia bisa kasih gue makanan yang babi guling pedes. Nah, gak mungkin tuh. Atau dia bisa kasih gue makanan vegetarian misalnya. Atau tiba-tiba dia kasih gue bakso kuah gitu. Ya jarang kan gue makan siang bakso kuah. Tapi itu hebat. Jadi memang hal seperti itu membuat gue lebih bisa membayangkan ke depannya nanti seperti apa. Jadi nanti lama-lama manusia makin hidup di kotak-kotakan sendiri, karena dia udah suka dengan apa yang ada di sekeliling dia aja, nggak usah jauh-jauh. Kan manusia selalu mencari kepuasan. Nah, kepuasan itu didapatkan dari keinginan. Nah, keinginan dia tuh udah diketahui oleh AI, udah diketahui oleh software. Jadi lu nggak usah kemana-mana, hidup lu udah nyaman, udah
gampang, udah keinginan lu udah dipenuhi semua. Contoh gampangnya, di China itu ada satu komplek apartemen isinya berapa puluh ribu orang di situ. Gila ya, tinggi banget, wah ratusan bahkan ribuan kali, itu udah ribuan kamar, banyak banget, puluhan ribu kamar kali itu. Gue baru lihat kemarin, dan di situ ada sekolahnya mungkin, udah ada mallnya, udah ada tempat gym, udah ada semua, udah ada rumah sakitnya juga, udah ada security-nya, udah ada. Lu nggak perlu keluar-keluar lagi, udah 24 jam hidup lu di situ aja. Udah cukup kerja dari situ, makan di situ, minum di situ, boker, pipis semua di situ, udah kan hidup lu cuma 24 jam. Jadi ya udah hidup lu 24 jam di situ-situ aja. Nah makanya gue berapa kali dalam tahun ini mungkin akan sering pergi ke luar negeri, keluar kota, supaya gue gak terkotak-kotakan di dalam kamar gue doang. Sedih banget kan kalau gue cuma di kamar gue doang. Sedih banget, sedih banget. Jadi itu aja yang mau gue ceritain tentang AI. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day guys. Bye bye, thank you.